Bapak Dr. Abdul Latif, Bapak Dr. Muhammad Fahmi, Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin, atas izin Bapak Ketua Pembimbing Dr. Goinawan, ya saya sekretarisnya membuka ini sesuai hasil teleponnya saudara Ines Russo, wah, singkat Pradana Russo. Pak Ines ini 100 kali saya tanda tangan persetujuannya, karena saya kira ibu-ibu ya saya kasih lihat pelayanan prima bahwa Amkop ini pelayanan prima dari kampus ya Pak Ines. Sudah siap Pak Ines? Pak. Sudah siap? Siap. Oke. Mulai dari sekarang saya persilakan Pak Ines 10 menit membawakan materi proposalnya. Silakan. Terima kasih atas semua yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan men-share proposal saya. Kok saya kurang paham sih. Mohon tunggu sebentar karena Tapi Pak sudah kelihatan Pak? Sudah. Ya, sudah lanjut. Oke, PPT-nya kelihatan ya Pak ya? Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi, proposal penelitian tesis ini berjudul Pengaruh Tim Penguatan Pendidikan Karakter dan Tim Pengembang Kurikulum terhadap Pencapaian Visi dan Misi SMA Negeri 1 Budong-Budong. Ini untuk bab 1 pendahuluan ada beberapa bagian. Yang pertama latar belakang. Latar belakang penelitian ini karena terjadinya krisis sosial yang terjadi di negara kita maupun yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Tentu kita sangat tahu bahwa di saat-saat sekarang krisis sosial terjadi, mulai dari kejujuran, mulai dari tawuran untuk yang anak muda atau minuman keras ataupun narkoba, sangat banyak sekali masalah yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat dan kesemuanya ini berkaitan erat dengan masalah karakter. Dan tidak jarang pula justru terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan karakter ini justru terjadi di lingkungan pendidikan sendiri. Yang notabene seharusnya sekolah menjadi benteng terakhir masalah karakter, masalah pendidikan karakter yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan karakter menjadi solusi dari krisis sosial tersebut karena tidak hanya kecerdasan intelektual yang perlu diasah, tetapi juga budi pekerti dan sopan santun, sehingga kita dapat diterima dan bermakna. Kemudian ada instruksi dari kementerian untuk membentuk tim penguatan pendidikan karakter yang belum diketahui pengaruhnya pada peserta didik ataupun sekolah secara umum. Kemudian selanjutnya sangat banyak konsep dalam dunia pendidikan yang perlu ditelaah dan diikuti oleh guru, sehingga penting untuk membentuk tim yang membantu guru dalam melakukan elaborasi terhadap perubahan yang ada. Tentu kita lihat setiap tidak hanya pergantian menteri di zaman Pak Menteri Nadiem Makarim ini sangat banyak konsep-konsep baru seperti konsep Merdeka Belajar yang diberikan kepada sekolah utama secara khusus, dan ini tentu perlu kemampuan dari seorang guru untuk mengikuti perubahan-perubahan tersebut, walaupun tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama untuk mengikuti perubahan yang sangat cepat tersebut, sehingga sangat penting untuk dibentuk tim pengembang kurikulum untuk membantu guru-guru ini mengikuti proses perubahan yang begitu cepat tersebut. Kemudian tidak diimplementasikannya secara maksimal integrasi kurikulum dan pendidikan karakter. Nah, ini tentu banyak sebab, entah itu karena ketidaktahuan atau ketidakmampuan. Integrasi kurikulum ini dalam pendidikan karakter dalam kurikulum ini terkadang menjadi sesuatu yang disepelekan atau tidak yang diimplementasikan di dunia pendidikan saat ini, walaupun konsepnya sudah ada. Rumusan masalahnya, keberhasilan pencapaian visi dan misi di SMA Negeri 1 Budong-Budong
dipengaruhi oleh pengembangan karakter peserta didik dan implementasi kurikulum. SMA Negeri 1 Budong-Budong telah membentuk tim kerja yang berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter, pengembangan kurikulum, dan bagaimana usaha mengintegrasikan pengembangan karakter tersebut ke dalam kurikulum. Namun belum diketahui pengaruhnya terhadap pencapaian visi dan misi di SMA Negeri 1 Budong-Budong. Ada beberapa pertanyaan penelitian, ada 3, yaitu bagaimana pengaruh tim penguatan tim PPK dan terhadap pencapaian visi dan misi SMA Negeri 1 Budong-Budong, dan bagaimana pengaruh tim TPK atau TPK terhadap pencapaian visi dan misi. Kemudian bagaimana hubungan tim PPK dan TPK terhadap pencapaian visi dan misi SMA Negeri 1 Budong-Budong. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengukur dan menganalisis pengaruh tim penguatan pendidikan karakter dan tim pengembang kurikulum terhadap pencapaian visi dan misi SMA Negeri 1 Budong-Budong. Bab 2, tinjauan pustaka. Saya hanya mengambil hal yang inti-inti saja. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter ini dasar hukumnya atau yuridisnya adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter sebagai dasar hukum pelaksanaan program ini secara nasional. Dan ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental ataupun visi yang ditetapkan oleh Presiden lewat visi Nawacita. Kemudian implementasinya diturunkan lagi lewat Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter di satuan pendidikan formal. Lanjutannya, PPK memiliki nilai utama atau core values, yakni religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Jadi ini yang menjadi tujuan dari terbentuknya tim penguatan pendidikan karakter ini. Mungkin secara spesifik atau penjelasan saya tidak akan menjelaskan lagi untuk menghemat waktu. Kemudian ini adalah gambaran implementasi konsep PPK. Mungkin saya akan secara singkat menjelaskan. Yang pertama, fokus penguatan pendidikan karakter itu terlihat dari struktur program, struktur kurikulum, struktur kegiatan. Kemudian pendidikan karakter berbasis kelas itu ada integrasi dalam mata pelajaran, ada optimalisasi muatan lokal, dan bagaimana manajemen kelas. Kemudian pendidikan karakter berbasis budaya sekolah itu dapat dilakukan dengan melakukan pembiasan nilai dalam keseharian sekolah, keteladan pendidik, dan membentuk ekosistem sekolah, kemudian norma, peraturan, dan tradisi sekolah. Kemudian ada pendidikan karakter berbasis masyarakat, ada orang tua, komite, dunia usaha, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni dan budaya, bahasa dan sastra, pemerintah dan Pemda. Kemudian bagaimana luaran dari implementasi konsep PPK ini, yaitu pembentukan individu yang memiliki karakter generasi emas 2045 dengan dibekali keterampilan abad 21. Kemudian hasilnya tercermin dalam olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, dan olahraga. Masing-masing dengan indikatornya masing-masing. Sangat penting pelibatan publik dalam implementasi konsep PPK ini dan menjadi salah satu penunjang keberhasilan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada orang tua, komite sekolah, dunia usaha, akademisi, pelaku seni dan budaya, pemerintah dan Pemda. Tanpa pelibatan publik sangat mustahil konsep PPK ini akan berhasil dijalankan di sekolah. Kemudian ini struktur secara sederhana tim penguatan pendidikan karakter di sekolah. Komite di sini tadi sebagai publik yang ada di luar sistem pendidikan formal ini atau dalam struktur organisasi sekolah. Kepala sekolah khusus untuk pendidikan karakter ini langsung dibawa oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Kemudian ada ketua tim PPK dan anggota-anggotanya. Lanjutnya, pelaksanaan dan pemangku kepentingan PPK di sekolah ini ada kepala sekolah, ada pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Selanjutnya, pengembangan kurikulum. Kerangka kompetensi abad 21 meliputi keterampilan hidup dan karir, keterampilan inovasi dan belajar yang kemudian dikenal dengan istilah 4C atau critical thinking, communication, collaboration, dan creativity, serta keterampilan ICT, Information and Communication Technology.
permasalahannya bagaimana kurikulum 2013 mengemas dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai kerangka kompetensi abad 21 tersebut. Nah, ini yang menjadi masalah, walaupun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 4C ini tercermin dan juga ICT ini tercermin, tetapi kita belum tahu bagaimana hasil luaran atau output, apakah memang benar-benar dijalankan sesuai dengan RPP yang ada, dengan sasaran atau tujuan yang ada, ataukah tidak. Ini lanjutannya, pelaksanaan gerakan PPK disesuaikan dengan kurikulum melalui 3 cara. Ini integrasi antara gerakan PPK dan di dalam kurikulum. Dapat dilakukan dengan mengintegrasikan mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran muatan lokal melalui kegiatan intrakuler dan kurikuler. Kemudian pengimplementasian PPK melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ada banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler, ada PMI, pramuka, ataupun organisasi-organisasi kesiswaan lain yang ada di sekolah. Kemudian kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. Kalau secara sederhana, inilah konsep ataupun struktur organisasi tim pengembang kurikulum. Dia bedanya dengan PPK. Kalau PPK dibawahi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kalau kurikulum dibawahi oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian kualitas sumber daya manusia, keberhasilan suatu instansi atau lembaga dalam meningkatkan kinerja sangat ditentukan oleh sejauh mana setiap pegawai dalam instansi melaksanakan pekerjaannya secara baik. Ketidakmampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas tidak hanya berdampak pada rendahnya produktivitas kerja, akan tetapi juga berdampak buruk pada pencapaian visi dan misi instansi tersebut. Tentu ini tidak terlepas juga dengan sekolah sebagai sebuah organisasi formal. Jika pegawainya atau orang-orang yang dalamnya tidak melaksanakan pekerjaan secara baik, ya tentu bisa saja pencapaian visi dan misi tersebut akan menjadi bias atau bahkan tidak tercapai. Kemudian manajemen sumber daya manusia memiliki tingkat produktivitas kan meyakinkan organisasi oleh peneliti, yaitu tenaga pendidik yang bergabung dalam tim kerja, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak bergabung dalam tim kerja, serta peserta didik yang pernah mendapatkan layanan tim PPK dan TPK di SMA Negeri 1 Budong-Budong. Mungkin saya masih akan mengambil populasi atau sampel ini dari siswa yang sudah lulus baru-baru dan 2 tahun lalu yang memang benar-benar berinteraksi langsung atau merasakan tim ini bekerja. Teknik analisis datanya, saya akan melakukan mengelompokkan jenis data, kemudian dipilih metode statistik yang kemudian dianalisis data memakai sumber SPSS. Ada 2 analisis yang akan saya gunakan. Yang pertama analisis univariat, digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data dasar berupa distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk grafik dan tabel. Hasilnya ini berupa frekuensi, berapa persen yang menjawab tadi sesuai dengan kuesioner. Contohnya misalnya variabel dalam tim PPK, contohnya mandiri, kita akan melihat berapa yang menjawab dengan angka 5, 4, 3, 2, ataupun 1. Kemudian analisis bivariat ini untuk mengukur variabel independen dan dependen. Sejauh mana pengaruh dari tim ini terhadap visi misi. Ini dapat saya analisis atau lihat dari rapor mutu yang ada. Kemudian saya akan lakukan ujian analitik lewat aplikasi SPSS tersebut. Terima kasih, demikian mungkin penjelasan singkat mengenai proposal tesis yang saya buat. Saya kembalikan kepada Pak Mansur. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk seluruh dosen yang sudah mengikuti proses seminar proposal ini. Terima kasih. Oke, baiklah Pak Saudara Ines. Peruso sudah mempresentasikan proposalnya. Sekarang kita masuk sesi pertanyaan ya. Siap ya Pak Ines untuk
Catat semua. Ya, Pak, siap. Ya. Yang pertama kami persilakan Bapak Dr. Abdul Latif. Silakan Bapak Doktor. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak tim pembimbing, Bapak Dr. Gunawan dan Bapak Dr. Mansur Aziz. Yang saya hormati tim penguji, saya dan Bapak Dr. Fahmi, Pak Dr. Syed Ahmad. Ya, itu yang tampil di layar. Ya, Pak. Terkhusus kepada Saudara Ines, selamat sudah berani melangkah. Menarik presentasinya. Lancar, walaupun sebenarnya kalau konteks model penelitian sepertinya ya sedikit tidak sesuai harapan ya. Pertama saya masuk ke judul. Kalau kita lihat judulnya hanya ada 3 variabel ya. 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Di sini tidak ada variabel intervening seperti yang Anda katakan tadi pada saat menjelaskan kerangka konseptual. Ya. Ya, Pak, ya. Ya. Saya coba tanya dulu sebelum saya. Di 3 variabel ini yang mana variabel bermasalah? Sebenarnya variabel yang bermasalah tadi Bisa yang dengar, Pak Ines? ya bisa, Pak, bisa. Variabel yang bermasalah sebenarnya kalau melihat judulnya dan ininya yang tadi, Pak, variabel efektivitas tim kerjanya. Ada ke variabel efektivitas? Yang ada cuma tim. Harusnya dilengkapi kalau memang efektivitas tim ya. Itu kan cuma tim, makanya yang bermasalah di sini adalah variabel independen. Pencapaian visi misi. Ya, mungkin susah mencapai visi misinya. Harapannya kan ingin tercapai visi misi. Iya kan? Tetapi kenyataan sulit tercapai, terkendala. Nah, apa kendalanya? Barangkali kendalanya dipengaruhi oleh variabel bebas itu tadi. Makanya permasalahan pencapaian visi misi harus dijelaskan fenomenanya di dalam latar belakang. Ya. Apa yang menjadi kendala untuk mencapai visi misi itu? Barangkali itu yang menjadi Pak Ines, ya, kemungkinan. Pak Ines. Ya, Pak, ya. Tampilkan dulu PowerPoint-nya, jangan lepas dulu, jangan ditutup. Iya. Sudah dilihat Pak Dr. Abdul Latif. Ya. Kerangka konsepnya dilihat. Ya. Nah. Ya, stop. Oke. Silakan Pak Dokter. Iya. Saya kembali ke latar belakang. Latar belakangnya sangat hanya penjelasan umum saja bahwa sebenarnya sih penjelasannya memang seperti itulah adanya. Katakanlah harus ada penguatan tim, penguatan pendidikan, karakter, harus ada tim pengembangan kurikulum, ya. Itu yang dijelaskan. Tetapi apakah itu mempengaruhi pencapaian visi misi? Itu tidak tergambar, ya. Harusnya tergambar. Katakanlah ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa ketika tim itu efektif, maka tentu pencapaian visi misi
dapat terwujud, ya. Atau kalau mau memperbaiki pencapaian visi misi, harus memperbaiki efektivitas tim penguatan pendidikan karakter dan tim pengembangan kurikulum itu, ya. Kan seperti itu nanti rekomendasinya ketika hasil penelitian berpengaruh, ya, variabel independennya itu. Jadi masih perlu dipertajam sebenarnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau hanya 2 variabel bebas, itu kan sangat sederhana, ya. Walaupun menggunakan analisis regresi berganda, ya. Yang sebenarnya sekarang banyak terjadi kan rata-rata menggunakan variabel intervening. Kalau bisa mungkin ini kan harus ada proses pembelajaran, saya kira, ya. Untuk mencapai visi misi ini harus ada proses pembelajaran. Jadi kalau bisa mungkin usulan saya ini tambahlah variabel intervening, ya, seperti efektivitas proses pembelajaran, ya. Siap. Ya, itu usulan, tapi tergantung dari tim pembimbing, ya. Kedua, ketika kita membaca latar belakang, memang kita tidak menemukan tim penguatan, yang ada penguatan pendidikan karakter. Kalau tim itu kan pasti ada unsur manusianya di situ, ya. Apa itu tim penguatan pendidikan karakter? Mesti dijelaskan, ya. Kemudian tim pengembangan kurikulum itu kan orang-orang yang ada di dalamnya itu, ya kan? Tetapi yang dijelaskan kan cuma pengembangan pengembangan kurikulum saja. Kalau pengembangan kurikulum saja itu kan sifatnya masih abstrak, ya. Sama dengan variabel, belum punya indikator, belum ada alat ukurnya. Jadi makanya perlu itu diperjelas sesuai variabel yang kita mau gunakan, yang kita mau teliti, ya. Kemudian selanjutnya cara merumuskan masalah, ya seperti tadi saya jelaskan bahwa masalah itu kan adanya gap antara harapan dengan kenyataan, ya. Harapan kita tercapai visi misi, tetapi kenyataan tidak bisa tercapai, ya. Bapak kan tadi saya lihat dalam bentuk pernyataan dipengaruhi oleh ini, ya. Pencapaian misi-misi dipengaruhi oleh, coba. Ya. Keberhasilan pencapaian visi dan misi di SMA Negeri 1 Bedong dipengaruhi oleh pengembangan karakter peserta didik, dan ini tidak konsisten lagi dengan variabel yang sudah ditetapkan, pengembangan karakter peserta didik. Yang mempengaruhi pencapaian visi misi itu kan tim pengembangan pendidikan karakter, tim penguatan pendidikan karakter, dan tim pengembangan kurikulum, ya. Jadi harus konsisten, Pak Ines, ya. Bahasanya juga
apa yang menjadi masalah di dalam pencapaian misi-misi itu yang diungkapkan. Terkendala dalam pencapaian visi-misi. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak efektifnya tim pengembangan penguatan karakter dan tim pengembangan kurikulum. Nah, dan itu yang mau dicari penyebabnya nanti. Ketika memang itu bermasalah, maka penyebabnya itu yang mau diperbaiki. Oke? Jadi tolonglah sesuaikan, kemudian bahasanya juga diperbaiki Pak ya. Belajarlah ya. Kita tahu Bapak itu boleh dikata pemula ya dalam penelitian, makanya diarahkan ya. Siapa? Ya. Oke. Saya lanjut. Memang agak banyak ini Pak. Bapak ada tadi menjelaskan kualitas sumber daya manusia, ada tim kerja ya. Padahal itu kan tidak masuk di dalam variabel ya yang dianggap mempengaruhi ya. Memang sih mungkin kualitas SDM yang dimaksud adalah kualitas SDM yang masuk ke dalam tim ya. Oke, kemudian lanjut ke hipotesis. Nah, hipotesis itu ya tidak harus hipotesis nol dan hipotesis kerja. Ini kan secara teorinya seperti ini. Tapi kan hubungan antar variabel itu tadi yang dijelaskan. Misalnya hubungan pertama, kan ini kan cuman kalau tidak ada variabel interveningnya, hanya dua pengaruh langsung dan satu apalagi namanya hipotesis secara simultan ya. Jadi misalnya berdasarkan kerangka konsep di atas, maka hipotesis tim penguatan pendidikan karakter berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian visi dan misi ya SMA 1 Budong-Budong. Yang kedua, tim pengembangan kurikulum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencapaian visi dan misi SMA Negeri Budong-Budong. Begitu aja Pak. Kemudian kalau memang hanya seperti ini judulnya, tidak ada variabel interveningnya, tim pengembangan yang ketiga, tim penguatan pendidikan karakter dan tim pengembangan kurikulum berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pencapaian visi dan misi pengembangan SMA Negeri 1 Budong-Budong. Begitu ya. Jadi tidak usah pakai model teori lagi seperti ini. Kan kalau kita belajar statistik memang seperti ini adanya. Kita kan sudah mau menerapkan langsung ya. Jadi langsung hipotesis kerja yang dipasang ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian terakhir teknik analisis, langsung saja sebenarnya kalau dikatakan analisis univariat itu Pak terlalu luas ya. Langsung saja analisis deskriptif ya, menggambarkan, kasihlah penjelasan. Kemudian yang kedua analisis regresi linear berganda ya, kalau memang hanya dua variabel bebas ya, kecuali kalau menggunakan variabel intervening, tentu analisis jalur yang digunakan ya. Dalam hal ini tetap melibatkan analisis regresi linear berganda, tetapi ya sedikit lebih ditingkatkan ya. Bisa dipahami Pak? Saya kira perlu bisa Pak, bisa. Ya. Saya kira banyak model tesis yang bisa dicontohi modelnya ya. Kalau penelitian kuantitatif, kita ini kan kuantitatif ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Mohon maaf karena terlalu panjang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Dr. Gunawan. Ambil alih Bapak pimpinannya Pak Dr. Gunawan. Tidak ada di tempat, Pak. Oh, tidak ada di tempat. Kalau begitu langsung ke Pak Dr. Ahmad Syarifudin. Silakan Pak Dokter. Ya, makasih Pak Dokter, Pak Pembimbing, Pak Dr. Gunawan dan Pak Dr. Mansur Aziz, Bapak tim penguji Pak Dr. Abdul Latif dan Pak Dr. Muhammad Fahmi. Menarik Pak apa yang disampaikan oleh Saudara Ines terkait dengan tesis pengaruh tim penguatan pendidikan karakter dan tim pengembang kurikulum terhadap pencapaian visi dan misi di SMA Negeri 1 Budong-Budong. Nah, sebenarnya apa yang ingin kami perdalam tadi semua sudah disampaikan. Jadi sudah diborong sebenarnya ini tadi semua Pak Dokter. Ya mungkin saya hanya mereview kembali dan mengingatkan ada beberapa hal. Yang pertama mungkin terkait dengan beberapa yang masih typo, yang lupa nanti dikoreksi kembali, ya Pak Ines. Kemudian update waktu penelitian, yang lupa ini tadi kalau nggak salah April, sementara itu sudah bulan Mei, dan sampai sudah selesai. Siap Pak, siap. Sementara baru melaksanakan penelitian, jadi mohon di update kembali ya. Nah kalau dari judul penelitian disampaikan, sebenarnya ada 3 variabel yang utama ini. Bagaimana pengaruh tim penguatan pendidikan karakter itu sendiri, kemudian bagaimana tim pengembang kurikulum itu dalam rangka mencapai visi misi. Nah, kalau kita lihat visi misi SMA 1 Bodong-Bodong ini saya ingin tanyakan dulu ke Pak Ines, visi misi di SMA 1 Bodong-Bodong memang seperti itu. Karena di dalam beberapa hal, contoh misalkan di kementerian itu tidak ada visi misi kementerian, yang ada adalah visi misi presiden. Sehingga tugas kementerian adalah bagaimana membreakdown atau menjabarkan apa yang menjadi visi misi presiden. Nah, jangan sampai visi misi yang SMA 1 Bodong ini merupakan visi misi dari dinas pendidikan ataupun visi misi yang ada di bupati setempat. Nah, ini mungkin perlu diperjelas. Nah, kalaupun misalkan di SMA Negeri 1 ini memiliki visi misi seperti yang disampaikan tadi, nah nanti di dalam rumusan masalah seperti yang disampaikan Pak Dr. Latif tadi itu memang perlu beberapa penyempurnaan. Ya, coba dicek di rumusan masalah. Kayaknya coba di rumusan masalah. Ya, ditampilkan ya. Nah, di sini keberhasilan pencapaian visi dan misi SMA 1 Budong-Budong itu dipengaruhi oleh pengembangan karakter peserta didik dan implementasi kurikulum. Sementara dari variabel yang digambarkan yang ada di judul penelitian itu bahwa bagaimana sih pengaruh penguatan pendidikan karakter itu sendiri, kemudian bagaimana pengaruh tim pengembangan kurikulum itu dalam rangka mencapai visi misi. Nah, mungkin di rumusan masalah ini perlu disempurnakan sehingga variabel-variabel yang ada itu bisa menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam rangka bagaimana mendorong pencapaian visi misi seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Latif tadi. Itu terkait dengan rumusan masalah. Kemudian dari dasar hukum tadi yang disampaikan itu kalau tidak salah itu mengacu ke Perpres nomor 87 tahun 2017. Mungkin kalau bisa dicari payung induknya ini, karena Perpres ini kan merupakan turunan dari undang-undang berapa, sehingga kalau bisa itu menjadi tambahan referensi nanti undang-undang yang terkait dengan Perpres 87 tahun 2017 sebagai payung hukumnya. Jadi jangan langsung ke Perpresnya, tapi kalau bisa ada undang-undang yang menjadi induk dari Perpres ini. Nah, kemudian terkait dengan kerangka konseptual, tadi saya sependapat kalau yang apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa di sini agak memang terlalu rumit saya lihat, padahal cukup ada 3 variabel, yaitu yang pertama bagaimana efektivitas tim pengembangan kurikulum sendiri, kemudian bagaimana efektivitas tim penguatan pendidikan karakter. Muaranya apa? Dan muaranya dalam rangka bagaimana mendorong terwujudnya visi dan misi. Ya, kalau saya melihat ya cukup ini saja. Terakhir juga tadi saya lupa tujuan penelitian. Di tujuan penelitian itu
sebisa mungkin bagaimana menjawab apa yang ada di dalam rumusan masalah, sehingga nanti tujuan penelitian itu kalau bisa diurai satu persatu untuk menjawab apa sih yang mau dicapai dengan tujuan penelitian ini sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam rumusan masalah. Barangkali itu saja Pak. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Syarifuddin. Ya. Selanjutnya yang ketiga Bapak Dr. Muhammad Fahmi. Ini Pak Fahmi lagi masih panas. Silakan Pak Fahmi, Dr. Fahmi. Ya, baik. Terima kasih banyak pimpinan sidang. Yang saya hormati Bapak Dr. Isyan Mansur Aziz, yang saya hormati Bapak Dr. Gunawan, yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Latif, serta yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad, ya, Saudara Ines yang saya hormati. Bagaimana kabar Pak Ines? Kabar baik Pak. Oke, kabar baik ya. Oke, baik Pak Ines. Pak Ines ini kan sebenarnya adalah statusnya sekarang calon peneliti, ya. Namanya calon peneliti berarti tujuan dari ujian ini sebenarnya adalah untuk membantu supaya proposal penelitian dari Pak Ines ini lebih baik, lebih mantap, ya, supaya modelnya juga lebih oke. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari apa yang telah saudara tulis dalam proposalnya, sebenarnya itu sudah cukup baik, ya. Tapi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Latif itu banyak sekali, ada beberapa hal yang memang harus diluruskan, ya, terkait dengan kerangka konsep pertama. Ya, tadi sebenarnya sudah diulas semua oleh Pak Dr. Abdul Latif, ya. Pak Latif tadi sudah ada ulas semua. Itu benar sekali, ya. Kalau dilihat dari kerangka konsep saudara, ini sepertinya agak melenceng daripada judul penelitiannya. Ya, jadi judulnya lain, modelnya lain. Kemudian yang kedua, Pak Ines, ini yang perlu Pak Ines ingat, ya. Ketika kita menyusun kerangka konsep, ya, menyusun kerangka konsep penelitian itu didasarkan pada yang namanya teori, ya. Harus ada dasar teorinya, kemudian ada penelitian terdahulu minimal yang mendukung dari model saudara yang saudara bangun. Ya, contohnya apa? Contohnya gini. Pengembangan kurikulum terhadap terwujudnya visi dan misi. Secara ada nggak teori yang mengatakan bahwa kalau pengembangan kurikulum semakin baik, ya, maka visi misi ini akan terwujud? Ada nggak teorinya? Kalau nggak ada berarti model ini nggak bisa untuk kita riset, gitu. Kemudian ada nggak penelitian terdahulu yang pernah meneliti bahwa kalau pengembangan kurikulumnya bagus, maka visi misi ini akan terwujud dengan baik? Ataukah pengembangan kurikulum ini bahagian daripada indikator visi dan misi? Ini yang mesti harus Pak Ines kaji lebih dalam, ya. Apakah pengembangan kurikulum ini bahagian daripada visi misi? Jadi kalau visi misi itu sudah terwujud, maka kurikulum ini bisa sudah berkembang dengan baik atau sudah efektif. Nah, seperti itu. Ini yang saudara harus pikirkan matang-matang. Jadi menghadirkan sebuah variabel itu dalam sebuah penelitian, Pak Ines, itu tidak serta-merta langsung, wah saya mau meneliti ini deh, enggak. Tetapi harus ada dasar teorinya, kemudian ada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan ini semua sebelumnya, ya. Sebelumnya pernah ada yang melakukan penelitian, saya mau mencoba melakukan lagi, gitu. Tetapi di tempat yang berbeda. Di mana kampungnya Pak Ines? Kalau kampung Palopo Pak. Di Palopo. Tapi kerja di Mamuju, ya? Saya lagi tugas di Mamuju Tengah Pak. Ya, berarti penelitiannya di Mamuju Tengah. Jadi misalnya sekolah SMA negeri di Mamuju Tengah. Ya, di situ tempat pembuktian teorinya. Jadi lokasi sebenarnya Pak itu hanya untuk membuktikan teori. Ya, membuktikan teori yang sudah kita bangun dari model penelitian, ya. Sebenarnya kalau dilihat variabelnya ini ada lagi variabel perancu. Ini variabel perancu. Pada saat saya buka proposalnya, saya langsung memang melihat ke kerangka konsep, karena kerangka konsep ini sebenarnya rohnya sebuah tesis kita itu rohnya di kerangka konsep. Jadi kalau kita mau lihat model skripsi seseorang, tesis seseorang atau disertasinya, lihat dulu kerangka konsepnya. Nah, kalau kerangka konsepnya menarik, maka orang biasanya akan mau membaca. Ya, sebenarnya kalau dilihat kerangka konsepnya ini menarik. Cuman jadinya saya bingung. Seperti efektivitas tim. Ini seolah-olah efektivitas tim
efektivitas tim pendidikan karakter, terwujudnya visi dan misi, ini adalah semua variabel terikat. Ya, variabel Y semuanya jatuhnya. Ya, bukan variabel bebas ini. Karena endingnya semua ini penelitian tadi situ. Itu kalau dilihat dari gambar kerangka konsep ya, Pak Ines, dia tidak mengeluarkan lagi panah, dia tidak mau mengarah kemana gitu. Ya, seperti itu Pak Ines. Nanti boleh Pak Ines nanti diskusikan ke pembimbingnya ya untuk bagaimana kira-kira penelitian saya ke depannya seperti apa. Ya. Kemudian tadi latar belakang tadi juga sudah diulas oleh Pak Dr. Abdul Latif ya. Jadi memang latar belakangnya itu belum tajam sekali ya. Pertajam lagi. Kalau kita menulis latar belakang itu biasakan selalu memulai dari hal yang sifatnya umum. Jadi konsepnya itu piramida terbalik. Jadi kalau misalnya contoh saja Pak Ines ingin tetap riset tentang visi misi karena masalah utamanya kan visi misi ini. Berarti terkait dengan visi misi dulu yang Pak Ines ulas. Apa masalahnya visi misi? Karena itu masalah inti risetnya. Ya. Kalau memang masih tetap ingin mempertahankan judul ini. Tapi kalau saya sih saya menyarankan kalau bisa carilah model penelitian yang lebih ada teorinya, lebih kuat teorinya, kemudian didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Ini lebih bagus. Ya, dibanding pada saat saudara mempertahankan ini kemudian nanti hasilnya juga tidak sesuai, ya jadinya Bapak nanti akan kelabakan pada saat ujian tutup ke depan. Ya. Coba lihat rumusan masalah tadi, Pak Ines. Saya lihat tadi rumusan masalah. Ya ini. Kalimatnya saja dari rumusan masalah, keberhasilan pencapaian visi dan misi dipengaruhi oleh pengembangan karakteristik bla 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 bla. Di kalimat terakhir nih, namun belum diketahui pengaruhnya. Nah, ini inkonsisten bagi memang. Dari sini memang Bapak sudah bilang di atas dipengaruhi, yang di bawah belum diketahui pengaruhnya. Jadi memang ini pengaruhnya terhadap pencapaian visi dan misi ini mesti harus Bapak coba telah kembali. Barangkali Pak Ines alangkah baiknya mungkin di riset dengan hal-hal yang lain, misalnya terkait dengan pengaruh pendidikan karakter ya, kemudian dan kecerdasan emosional ya terhadap prestasi belajar siswa melalui motivasi belajar. Saya kira itu saran dari saya ya. Jadi misalnya pengaruh pendidikan karakter ya dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar melalui motivasi belajar siswa. Jadi artinya di situ sudah ada variabel interveningnya yang tadi diharapkan oleh beberapa tim penguji ya. Itu hadirkan penelitian dengan model analisis jalur karena kita ini S2 ya. S2 tesis, jadi minimal modelnya adalah itu semakin kompleks, semakin tidak begitu sulit, tapi intinya kita lebih grade-nya agak-agak tinggi lah, agak-agak naik lah gitu ya. Jangan regresi berganda lah, upayakan minimal analisis jalur. Ya, seperti itu Pak Ines. Nanti sebentar saya kirimkan beberapa catatan-catatan saya untuk menjadi bahan perbaikan ya. Tapi saya kembalikan semuanya ke Pak Ines, kepada tim pembimbing ya, karena kami tim penguji ini hanya cuma bisa mengarahkan, memberikan masukan ya. Semuanya itu kembali kepada saudara sebagai calon peneliti ya. Seperti itu Pak Ines. Ada yang mau disampaikan Pak Ines? Oke, saya mungkin mau sampaikan sedikit Pak. Iya. Yang pertama, latar belakang saya mengambil ini karena saya melihat bahwa terkadang di sekolah ini kan terkadang kemampuan kepala sekolah atau pemimpin di sekolah itu kan tidak semuanya sama Pak. Ada yang mahir berorganisasi tentu akan mampu mengelola sumber daya manusia yang ada untuk menunjang kinerjanya. Cuman kan tidak semua sama, sehingga saya mau hadirkan penelitian ini bahwa ini pembentukan tim kerja untuk mengerjakan sesuatu yang spesifik itu penting loh, gitu, sehingga pencapaian tujuan ke arah itu ada. Kemudian kalau mau dilihat mengenai tadi apakah ada keterkaitan antara pengembangan kurikulum dan karakter ini terhadap visi dan misi, ini jelas ada Pak, karena esensi dari pendidikan kalau saya rasa dan lihat
memang ke arah itu. Kalau penguatan karakter di sekolah bagus dan pendidikan kurikulum, secara otomatis atau secara tidak langsung akan mendukung tercapainya visi dan misi tersebut tadi. Kemudian yang ketiga, saya sebenarnya secara pribadi menjaga diri supaya penelitian saya ini tidak mengarah ke manajemen pendidikan, Pak, tetapi ke manajemen SDM. Kalau pikiran saya secara sederhana, saya menjaga diri seperti itu, sehingga kalau seperti judul yang disampaikan Bapak tadi mengenai motivasi belajar ya, penguatan karakter dan motivasi belajar, itu rasa-rasanya mengarah ke manajemen pendidikan. Saya pun secara pribadi terhadap proposal tesis ini menjaga diri untuk tidak terkontaminasi, walaupun saya ini seorang guru, Pak. Jadi menjaga diri supaya tesis saya ini tidak mengarah ke situ, tapi mengarah ke manajemen SDM. Terima kasih, mungkin itu tanggapannya, Pak. Oke, baik. Jadi saya kira seperti itu, Pak Ines ya. Jadi makanya saya bilang saya kembalikan ke Pak Ines. Yang penting itu tadi pesan saya. Carikan saya teori, ya. Carikan saya teorinya, siapa yang mengatakan bahwa kalau misalnya pendidikan karakter bagus, ya, maka itu akan bisa meningkatkan visi misi. Carikan juga teorinya, kalau misalnya pengembangan kurikulum baik, maka itu akan bisa meningkatkan pencapaian visi misi. Yang kedua, perlu ada dukungan penelitian terdahulu, ya. Perlu ada penelitian terdahulu. Jadi misalnya ada memang penelitian yang mengatakan seperti itu. Itu karena memang penelitian kuantitatif itu dasarnya itu dua, Pak Ines. Jadi bukan bilang saya mau meneliti ini deh, karena ini belum ada yang teliti. Kalau belum ada yang teliti, maka Bapak harus jatuhnya mencari dulu hubungan. Jadi bukan langsung mencari pengaruh, kita cari dulu hubungannya, ada enggak hubungannya. Gitu kan, kita buktikan dulu hubungannya. Oh, secara logika, oh ini ada hubungannya. Tapi belum tentu di lapangan seperti itu. Jadi tidak bisa serta-merta kita langsung uji pengaruhnya. Kita uji dulu hubungannya. Nah, setelah kita uji hubungannya, baru kita uji pengaruhnya. Seperti itu. Seperti itu teknisnya kalau penelitian kuantitatif, Pak Ines ya. Kemudian tadi yang kedua pesan saya adalah hadirkan juga variabel intervening di dalamnya. Ya, hadirkan variabel intervening di dalamnya. Saya nggak mau kalau misalnya cuma regresi berganda bahkan dengan 2 variabel X saja, waduh sangat simpel sekali. Saya rasa ya ini sama persis dengan penelitiannya mahasiswa D1 kalau cuma 2X dan 1Y. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih dari saya. Itu saja yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dr. Mansur. Silakan, Pak. Baik, ya terima kasih Pak Dr. Fahmi. Jadi baiklah saudara Pak Ines ya, bersyukur saya banyak sekali saran-saran dari penguji ini. Adakah Pak Dr. Gunawan di situ? Iya, Pak Dokter. Yeah. Silakan Pak Dr. Gunawan, sebagai Ketua Pembimbing. Silakan Pak Dokter. Iya, betul, Pak Dokter. Iya. Iya, terima kasih Ketua Sidang yang saya muliakan, Bapak Dr. Haji Mansur Aziz, SMSI, para tim penilai, Bapak Dr. Haji Abdul Latif, MSI, Bapak Dr. Muhammad Fahmi, MM, Bapak Dr. Haji Sayyid Ahmad, MSI, dan khusus kepada Bapak Ines ya. Bapak Ines, dengar suara saya Pak Ines? Iya Pak, dengar Pak, dengar. Iya, silakan Bapak tampilkan dulu kerangka konsepnya tadi. Iya, kerangka konsep. Ke bawah. Iya, stop. Ya, jadi maaf Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, tadi ini saya agak sibuk karena alhamdulillah di pagi ini saya menerima 2 tamu calon yang mampu rencana menjaring mahasiswa untuk angkatan berikutnya. Jadi kita perlu memberikan pelayanan kepada para calon penjaringan ini, dan sebagai seorang marketing harus bisa memprospek, memberikan pelayanan yang secara maksimal, tidak menutup kemungkinan kepada para teman-teman dosen, karena keberlanjutan dari sebuah institusi itu adalah bagaimana kita membangun komitmen organisasi kepada masyarakat, apalagi kita ini adalah pelayanan pendidikan. Jadi perlu kita lakukan itu dan ikut bersama-sama merasakan suka dan dukanya di dalam perjalanan organisasi ini. Kalau mau sukses, ya kalau misalnya tidak mau sukses, ya silakan berpangku tangan saja. Tetapi pasti ada konsekuensi yang negatif yang bisa kita terima, sebenarnya seperti itu.
Jadi saya memang pada prinsipnya sebagai asisten direktur 2 selalu memikirkan bagaimana sebenarnya keberlanjutan ini sebenarnya, dan ini perlu dukungan dan support dari teman-teman teman-teman dosen. Ya, artinya saya berupaya pemikiran-pemikiran strategi yang saya lakukan, yang kami lakukan, mudah-mudahan bisa diterima seperti itu. Jadi ada 2 orang, ya, termasuk juga salah satu tadi mau prospek untuk kegiatan maba calon mahasiswa baru S1 dan akan mengunjungi beberapa sekolah karena beliau sudah mengajar di beberapa sekolah kurang lebih 18 tahun di bidang pendidikan. Jadi ini mahasiswa semester 2, ini membantu kita karena beliau adalah seorang pendidik, maka beliau curahkan semua tenaganya tanpa pamrih untuk kelanjutan daripada STIAMKOB ini. Alhamdulillah. Ya, walaupun ini AMKOB besar, walaupun ini AMKOB dapat akreditasi B, tapi kalau tidak ada mahasiswanya, apa yang mau diajar? Betul, Pak Dokter. Saya. Jadi ini salah satu inspiring dari saya. Semoga kita memikirkan lagi untuk keberlanjutannya. Karena ini pasti setiap semester kita pasti harus bisa menerima. Apalagi ini dosen kita bertambah terus. Ya pasti identik urgensinya pasti keterkaitannya dan masih masalah kos. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sedikit juga curhat dari saya ini. Mbak Ines, jadi terima kasih banyak kepada para tim pembimbing, para tim penilai, tim penguji yang telah memberikan kontribusi positif di dalam pengembangan rencana tulisan proposal penelitian dari Bapak Ines. Ya, pada prinsipnya Pak Ines belajar memulai sesuatu yang namanya penelitian itu memang kita pasti ada yang tidak sempurna. Ya, kalau sempurna itu pasti miliknya Tuhan. Jadi kalau tidak sempurnanya inilah kita butuh wejangan-wejangan, kritikan, masukan-masukan sebagai suatu kontribusi positif untuk kita mendekati kesempurnaan itu. Pak Ines, jadi saya harapkan Pak Ines tolong dicatat. Tadi Pak Dr. Haji Abdul Latif mengatakan ada beberapa termasuk penguatan latar belakang, kemudian ada beberapa referensi, kemudian ada beberapa juga masukan mengenai variabel-variabel yang kita mau teliti. Nah, seperti itu. Ya, sebentar saya kesal Pak Ketua. Ya, sebentar. Oke, siap. Iya Pak Ketua, siap. Iya, siap. Jadi kiranya Pak Ines ini menjadi catatan penting. Bukan catatan yang sifatnya sunnah ya, penting Pak. Jadi tolong dilihat. Dan saya tidak akan mensahkan kalau Bapak tidak memperbaiki tadi apa menjadi masukan dari Bapak Dr. Haji Abdul Latif. Juga dari Pak Dr. Said Ahmad. Ya, Pak Said Ahmad tadi ada beberapa yang sempat disampaikan dan saya tidak sempat mendengar, tetapi itu menjadi catatan penting. Wajib hukumnya Pak. Termasuk juga catatan penting dari Bapak Dr. Muhammad Fahmi. Nah, ini tadi Pak Dr. Muhammad Fahmi ini memang jiwanya muda, dia juga banyak melakukan riset, jadi memang agak sedikit kritis di dalam model konsep yang Bapak bangun. Ya, apalagi konsep Bapak ini sifatnya seperti regresi berganda saja, Ya, kalau misalnya kita tatanan strata 2, komposisi strata 2 itu memang seharusnya membangun model yang sifatnya lebih kompleks. Ya, misalnya kalau Bapak menjadi seorang magister yang bergengsi, tapi kalau Bapak menjadi seorang magister yang biasa-biasa saja, silakan pakai konsep yang sederhana, tetapi sepanjang Bapak tahu. Tetapi kalau Bapak mau menjadi seorang magister yang bergengsi, yang betul-betul kompatibel di dalam disiplin ilmu Bapak, silakan ikuti, tambahkan beberapa konsep variabel, dimensi variabel dengan ukuran-ukuran indikator yang menjadi acuan Bapak untuk teliti. Ini lagi dari Sopeng lagi nih Pak Dr. Mansur, Pak Agung. Ya. Jadi silakan tambahkan, termasuk tadi saya dengar dari Pak Dr. Muhammad Fahmi, referensi. Mengapa Bapak tadi Pak Dr. Muhammad Fahmi? Dasar referensi yang mengatakan bahwa pembuktian teori-teori tentang yang Bapak teliti tadi. Saya lupa. Silakan Bapak tadi ingat. Nanti ini dicatat Pak ya, Pak Ines tolong dicatat baik-baik supaya nanti ini Bapak bisa menjawab. Ya, silakan Pak Dr. Fahmi. Iya, barangkali tadi terkait dengan teori sama penelitian terdahulunya Pak Dokter. Iya. Iya,
teori penelitian terdahulu dari Pak Dr. Fahmi. Jadi tambahkan tadi kalau bisa nanti saya coba lihat dulu apakah kita menambahkan variabel intervening. Ya, kira-kira ini kan menyangkut masalah SDM di bidang pendidikan, Pak ya. Bapak kan di bidang pendidikan, Pak ya? Iya, Pak, ya. Iya. Iya, Pak. Nggak usah di mute, Pak. Nggak usah di mute supaya nggak setengah mati. Oh, siap. Ya, nggak usah di mute suaranya, voice-nya. Jadi nanti saya coba kita lihat, kita petakan ini. Ini kan sebenarnya sudah ini kan mengarah regresi, langsung direct semua, direct. Cuman saya bingung ini lihat kenapa ini ada garis putus-putus. Saya bingung juga lihat ini kenapa garis putus-putus. Apa maksudnya garis putus-putus ini, Pak? Variabel perancu. Apa itu variabel perancu namanya itu? Variabel ya? Kalau moderate. Iya, yang hal-hal yang menghambat, Pak. Hal-hal yang menghambat. Ya, saya kira tidak usah terlalu anu. Ya, perlu kita hilangkan saja itu. Kita buat saja satu tadi sebagai rujukan dari teman-teman penguji, tambahkan saja variabel intervening misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Misalnya, harapannya ini dari efektivitas tim mengarah kepada terwujudnya visi dan misi. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nanti kita coba lihat, saya lihat kembali apa yang perlu kita tambahkan di sini yang menjadi tambahan variabel. Seperti itu. Kemudian tadi penelitian terdahulu itu wajib, Pak. Ya, kalau saya sarankan Bapak harus melihat di jurnal, rumah jurnal Tiongkok, silakan dikutip atau disitasi, dipinjam, dipinjam untuk menjadi referensi. Itu penting sekali sebenarnya. Penguatan dan peningkatan bobot nilai di dalam ujian hasil nanti. Jadi Pak Enes, begitu banyak tadi rekomendasi dari teman-teman dosen ini, dan ini sangat penting untuk dijalankan, sangat penting untuk dilakukan demi mendekati kesempurnaan, bukan kesempurnaan tapi mendekati kesempurnaan, Pak ya. Siap. Kalau ada pun nanti di ujian hasil Bapak terdapat lagi beberapa perbaikan, saya kira itu lagi untuk mendekati kesempurnaan itu. Ya, seperti itu ya. Jadi tolong dipahami Pak, dicatat baik-baik, dan saya dengan Pak Dr. Mansur akan bertanggung jawab. Kalau ini memang bagus hasilnya, ya kita majukan aja sebagai suatu draft untuk jurnal misalnya, untuk teman-teman yang bisa berkontribusi di dalam ini. Saya tinggal menunggu teman-teman untuk bisa memajukan ini. Menjelas jumlah respondennya ini harus jelas Pak ya, kan ini kan pasti guru ya. Guru Pak ya? Guru dan siswa Pak, guru dan siswa. Guru. Nah, saya kira kalau pakai 2 guru dan siswa, itu kalau 2 sampel responden yang kita gunakan, itu gimana ya nanti ini? Ya. Kalau siswa untuk mengukur luaran hasil dari luaran atau hasil dari kinerja tim. Kira kita konsisten saja satu Pak responden yang kita gunakan. Oh, siap, Pak, supaya Bapak tidak terlalu membingungkan nanti Pak. Ini hasilnya kalau dari responden jawaban siswa statementnya seperti ini, kalau dari guru seperti ini. Jadi nanti terjadi kebingungan apa kira-kira nanti di hasil pembahasannya, di resultnya, kesimpulannya, sehingga orang nanti apa sih maunya ini. Jadi kalau kita lihat secara komposisi ini peruntukannya objeknya siapa sebenarnya. Kalau guru-guru, kalau siswa-siswa, jangan kita pakai guru dan siswa. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lebih dominan ke guru saja Pak misalnya. Yang penting jumlah sampelnya itu memadai dan bersyarat. Ya, harus di atas 100 kalau pakai begini. Ini kan pakai AMOS nanti kalau menurut Pak Dr. Anu tadi, Pak Dr. Latif dan Pak Dr. Fahmi. Ini harus pakai AMOS ini. Ya, harus pakai SEM misalnya. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau bisa di atas 100 gurunya Pak. Ambil se-Kabupaten Mamuju lah. Jangan se-kecamatan. Ya. Kabupaten Mamuju Pak, se-Kabupaten Mamuju, guru-guru di situ. Ini bagus sebenarnya. Tapi ambil Kabupaten Mamuju supaya skopnya besar, ya. Oke Pak ya. Siap ya Pak? Siap Pak, siap. Oke. Apa enggak bermasalah di judulnya Pak yang SMA 1-nya itu? Iya, kalau SMA 1 ganti saja. SMA se-Kabupaten Mamuju Tengah ya Pak ya? Iya, SMA se-Kabupaten Mamuju Tengah. Kan banyak kan? Kalau misalnya nanti sudah berhasil, Bapak nanti bisa lanjut untuk S3. Bapak tinggal kembangkan satu konsep dimensi baru, menjadi tadi yang disebutkan Pak Dr. Fahmi dan Pak Dr. Latif, Pak Dr. Ahmad, menjadi novelty. Tambahkan tuh, jadi ambil saja se-Kabupaten. Jangan kita berbicara skop yang kecil, kita ambil yang besar lah, yang luas. Tak apa-apa Pak, simple, sebentar gitu waktunya.
kalau Bapak mau menggunakan teknologi, pakai itu namanya Google Form. Ya, Google Form itu kirimkan ke teman-teman grup. Tuh guru mungkin ratusan, kirim aja, minta tolong. Supaya juga salah satu bentuk promosi. Di mana kita kuliah Pak Ines? Di Pasca Sarjana Tiongkok. Orang pasti juga bertanya, bisa bantu saya untuk kuliah S2? Bapak juga menjadi penjaringan misalnya kan. Saya kira mungkin begitu Pak Dr. Mansur. Maaf saya terlalu banyak memberikan Terima kasih Bapak Dr. Haji Latif, Pak Dr. Muhammad Fahmi, dan Bapak Dr. Syed. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Dr. Haji Gunawan, terima kasih. Pak Ines sudah dicatat semua Pak Ines? Sudah Pak, sudah. Jadi saya simpulkan ya saja, Pak Ines perbaiki semua, mulai dari judul ya tadi, kemudian di latar belakang pertajam, rumusan masalah perbaiki, langsung di situ rumusan masalah bahwa visi belum tercapai 100%, ya. Bikin 2 alinea di situ di rumusan masalah ya. Nah, tadi Saya izin saya pindah ke room sebelah ya, Pak Dokter, Bapak Dokter. Iya Pak Dokter ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya perkuat teori-teorinya tadi Pak Fahmi, Pak semua penguji, Pak Ahmad, Pak Latif sarankan ya. Kemudian tambah kerangka konsep, perbaiki, ada intervening ya. Jadi, siap. Jadi buang saja yang tidak perlu itu yang pertama itu langsung ke ya. Nanti diperbaiki gambarnya, ada di tengah-tengah di situ variabel intervening ya. Siap. Ana mau suka di situ apa motivasi, apa yang mengarah ke SDM ya. Ya. Kemudian hipotesisnya berapa, nanti dilengkapi mungkin sampai 7 hipotesisnya, tergantung dari. Jadi saya kira begitu teori-teori yang saya tadi diuji hubungan dari Pak Fahmi, kemudian apalagi ya saya kira itu ya. Pak Gunawan tadi analisisnya sen apa ya, khusus sampelnya guru ya, sudah catat semua itu siap, Pak. Siap. Sudah Pak, sudah. Nah, nanti di dalam selama penelitiannya konsultasi intensif ke pembimbing ya. Siap Pak, siap. Oke. Saya kira demikianlah yang kita sudah simpulkan kepada bapak-bapak tim penguji, Bapak Dr. Latif, Dr. Ahmad Sirhudi, Dr. Fahmi, istimewa pembimbing Pak Gunawan, Saudara Ines Pradana Russo. Kita tutup ujiannya dengan ucapan Alhamdulillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih.